Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Sanggerahan Bapak Suwanto SPD, yang terhormat Ibu Prisusiani SPD selaku mentor dalam kegiatan orientasi MOOC P3K 2025 di SD Negeri Sanggerahan, yang saya hormati Bapak Ibu audiens seminar laporan orientasi MOOC SD Negeri Sanggerahan tahun 2025. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat sehatnya kita dapat berkumpul pada kegiatan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang kedua, sholawat serta salam tetap selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya tentu kita nantikan di yaumul qiyamah. Amin. Selanjutnya saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan hasil laporan, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat tanggapan mentor, dan yang kelima penutup. Untuk acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri Sanggerahan Surakarta kepada Bapak Suwanto, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri Sanggerahan. Bapak Ibu guru yang melaksanakan MOOC tahun 2025 yang saya banggakan pula. Pertama dan utama kita mengajarkan
sehingga nanti laporan ini bisa menjadi lebih sempurna, menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Tujuannya seminar adalah mensosialisasikan kegiatan dan untuk bisa mendapatkan masukan kritikan sehingga nanti laporan ini betul-betul bisa disempurnakan. Jangan anti kritik, jangan anti saran, jangan malas untuk mengganti apabila laporan ini ada beberapa yang perlu diperbaiki. Karena muaranya nanti adalah hasil yang terbaik. Lepas dari apakah nanti nilainya bagus atau tidak, proses sudah kita lalui. Jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan ketika yang sebaik-baiknya demi kesempurnaan atau lebih baik lagi laporan ini. Terutama mentor yang sudah mungkin memberikan arahan, bimbingan selama proses ini. Karena apa? Tujuan adanya mentor adalah memberikan arahan, memberikan pengarahan bagaimana kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik, mulai dari laporan dan penulisan maupun pada akhirnya adalah presentasi pada pagi hari ini. Untuk itu saya minta nanti keaktifan dari peserta. Selain mentor mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki, tetapi dari peserta pun tidak menutup kemungkinan dari peserta pun juga harus bisa menyimak sebaik-baiknya. Sebenarnya tidak perlu saya sampaikan, tetapi karena ini direkam juga sebenarnya memang namanya seminar memang perlu adanya suatu modul. Ini menjadi masukan. Nah, modul ini tidak hanya untuk kepala sekolah maupun mentor, tetapi bagi semua peserta harus ada modul. Bagaimana nanti peserta itu akan memberikan masukan. Kalau hanya melihat slide-nya, itu mungkin kurang bisa teliti, kurang bisa memaknai apa tujuan utama dari kegiatan ini, apa masalah yang diangkat untuk laporan MOOC. Sehingga kalau modul bisa dibaca semuanya, mereka akan membaca. Karena slide yang di depan ada hanya poin-poinnya saja, secara garis besar ada pada di laporan. Nah, ini mungkin bisa menjadi pengalaman bahwa kegiatan seminar baik untuk seminar MOOC maupun nanti ketika ada regulasi lagi, dulu ada kenaikan pangkat dengan menggunakan seminar TTK. Penelitian tindakan kelas itu juga modul semuanya diberikan kepada peserta. Ini juga sama. Tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan masukan. Dengan membaca modul, peserta akan lebih teliti lagi dalam memberikan masukan maupun memberikan kritikan. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lewat modul. Itu mungkin menjadi masukan bagi peserta MOOC. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama dan tentunya bisa lulus dengan predikat baik maupun sangat baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Ini menjadi pengantar bagi saya selaku kepala sekolah SD Negeri Sagdan. Semoga lagi yang ini dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan kita bersama. Saya akhiri, tidak ada dua kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Kepala SD Negeri Sanggrahan Bapak Suwanto SPD. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan hasil laporan yang akan disampaikan oleh peserta orientasi MOOC kepada Ibu Tiwi Melati Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta dengan
dengan judul Membangun Budaya Literasi di Sekolah Dasar melalui Gerakan Literasi Sekolah atau biasa disebut dengan GLS. Sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Nama Dewi Melati dengan NIM 19950629242412029 dengan formasi guru kelas, tanggal lahir 29 Juni 1995 dengan unit kerja SD Negeri Sanggerahan, dan riwayat pendidikan SD Negeri 07 Rimbo Pengadam, SMP Negeri 1 Lombok Selatan, SMA Negeri 1 Curug Timur, dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dasar hukum pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi bagi P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 adalah berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Mari kita perhatikan ada 7 peraturan perundang-undangan sampai dengan Keplan Nomor 289 Tahun 2002 tentang pedoman orientasi P3K. Maksud dan tujuan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi bagi P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya serta pencapaian visi misi organisasi. Waktu dan tempat. Waktu orientasi ini dilaksanakan mulai dari tanggal 21 Mei sampai dengan 26 Juni tahun 2025 yang bertempatan di SD Negeri Sanggerahan Kota Surakarta. Nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta dengan visi pemerintah Kota Surakarta berdasarkan RPJMD tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Dan untuk misi pemerintah Kota Surakarta berdasarkan RPJMD tahun 2021 sampai 2026 adalah 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Sebentar ya, Bang. Saya lanjutkan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling hormat. Berikut struktur organisasi dan tata kerja OPD mulai dari wali kota, wakil wali kota sampai ke bagian kecamatan dan inspektorat. Manajemen P3K, manajemen kepegawaian P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk disiplin P3K, perilaku disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018. Nilai dan etika organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan visi terwujudnya layanan pendidikan yang
dan dengan misi meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna, serta meningkatkan sumber daya aparatur yang membidani pelayanan. Berikut SOTK OPD mulai dari kepala, kelompok jabatan fungsional, sekretariat sampai dengan UPTD dan satuan pendidikan. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi atau tupoksi P3K di OPD. Kita sebagai guru, tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Kebetulan saya bekerja di SD Negeri Sanggrahan. SD Negeri Sanggrahan merupakan salah satu sekolah jenjang sekolah dasar yang berstatus negeri yang beralamat di Jalan Kartika, Ngoresan RT 03 RW 18 wilayah Kecamatan Jebres. SD Negeri Sanggrahan ini didirikan pada tahun 1985 yang berada di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SD Negeri Sanggrahan ini memiliki 6 rombel dengan jumlah siswa sebanyak 142 dengan kepala sekolah SD Negeri Sanggrahan adalah Bapak Suwanto SPD yang menjabat dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Visi dan misi SD Negeri Sanggrahan. Visi dari SD Negeri Sanggrahan yaitu terwujudnya warga sekolah yang bertakwa, berprestasi, berkarakter dan peduli lingkungan. Dan dengan misi 1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan optimal. 2. Meningkatkan keterampilan siswa. 3. Meningkatkan keterampilan berpikir dan bekerja. 4. Menumbuhkan rasa saling menghormati. Dan yang terakhir meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, di sini masuk ke rencana dan hasil kerja. Dengan identifikasi itu, literasi belum menjadi budaya yang didukung secara menyeluruh. Kurangnya kemampuan literasi dasar pada peserta didik dalam memahami teks, membaca teks, mencari informasi pada teks, serta menginterpretasikan dan merefleksikan isi teks. Maka dari itu, saya mengambil judul tentang membangun budaya literasi di sekolah dasar melalui gerakan literasi sekolah atau yang biasa disebut dengan GLS. Kemarin saya sudah merancang beberapa kegiatan tentang GLS secara sederhana karena waktunya tidak banyak. Yang pertama, mempersiapkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Di sini Bapak dan Ibu guru ketika pembelajaran bisa memanfaatkan media yang ada di dalam kelas. Contoh kalau di kelas 6 itu sendiri kemarin ada pojok baca. Selain pojok baca, kita juga punya sarana prasarana seperti LCD, itu juga bisa kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan literasi anak. Yang kedua, melaksanakan gerakan literasi. Kemarin kalau di kelas 6 itu memang sudah dari awal saya menerapkan gerakan literasi 15 menit. Kenapa saya terapkan ini? Karena di kelas 6 sendiri saya rasa gerakan itu akan meningkatkan kemampuan literasi anak. Karena kan kita sendiri tahu kalau ujian sekarang berbeda dengan ujian tahun lalu nih, banyak literasi numerasi, banyak bacaan sehingga anak-anak perlu meningkatkan kemampuan literasinya. Jadi sebelum pembelajaran anak-anak melakukan pembiasaan membaca 15 menit sebelum belajar. Bisa menggunakan pojok baca, bisa menggunakan buku pelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, peserta didik berani menceritakan kembali isi dari buku yang telah dibacanya baik dalam ragam tulis atau lisan. Nah, setelah membaca, Bapak Ibu guru juga bisa meminta peserta didik untuk mengulangi kembali inti dari cerita dari apa yang sudah dibacakan atau merefleksikan atau menuliskan kembali isi cerita. Ternyata kemarin saya berdiskusi dengan teman-teman sejawat dari kelas 1 sampai kelas 6, ternyata masih banyak peserta didik kita yang masih bingung ketika diperintahkan untuk tulislah kembali isi cerita dari apa yang sudah dibaca. Yang ketiga,
alhamdulillah sudah ada hasil karya. Bisa ketika anak setelah mengerjakan, setelah bisa itu puisi, bisa itu cerpen, bisa itu ragam karya yang lain, bisa ditempel di papan publikasi di kelas masing-masing. Berikut beberapa dokumentasi budaya literasi. Kalau di SD Negeri Sandrahan sendiri, setiap minggu kita sudah melakukan budaya literasi setiap hari Kamis, mulai dari pukul 7 sampai pukul 7.30 yang sangat bermanfaat untuk peserta didik kita. Ini. Dan selanjutnya kemarin saya berdiskusi juga dengan di kelas guru kelas 2 Ibu Fitria. Ternyata yang anak didiknya yang kemarin kita kenal aktif ketika diterapkan 15 menit literasi sebelum pembelajaran, itu juga dapat mengembangkan potensi dan minat baca siswa. Ini adalah salah satu contoh saja. Jadi anak-anak sebelum pembelajaran membaca LKS yang akan diajarkan pada hari itu. Lalu Bu Fitri meminta salah satu murid untuk maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah dibaca. Tentu itu juga meningkatkan kemampuan, kemandirian, karakter, dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Setelah hasil kerja itu saya lakukan, Bapak Ibu, berikut ada rencana kerja yang akan kita lakukan ke depannya. Beberapa rencana kerja ini saya konsultasikan kepada Ibu Mentor, Ibu Presiden SPP. Yang pertama, pengembangan tim GLS, yaitu membentuk tim GLS yang terdiri dari guru, staf sekolah, dan perwakilan siswa yang mengkoordinasikan kegiatan literasi di sekolah. Bapak Ibu guru, untuk mengembangkan GLS ini tidak bisa hanya 1 atau 2 guru saja. Jadi kita harus bekerja sama untuk membangun tim dari GLS itu sendiri. Yang kedua, identifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan literasi siswa dan guru melalui survei dan analisis data. Jadi nanti kita diskusi melalui rapat bulanan atau kombelnya yang setiap minggu itu kita analisis apa saja kekurangan dari anak-anak kita dalam gerakan literasi ini, kurang memahami yang bagaimana atau kurang percaya diri yang bagaimana, nanti kita analisis. Yang ketiga, pengembangan program. Mengembangkan program GLS yang mencakup kegiatan membaca, menulis, berbicara, dan meningkatkan kemampuan literasi siswa. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan seperti membaca buku bersama, menulis cerita atau puisi, diskusi buku, atau presentasi siswa. Nah, yang kelima tidak kalah pentingnya yaitu pengembangan sumber daya. Untuk yang pertama ini sudah kita terapkan membaca buku setiap hari Kamis dan gerakan 15 menit literasi sebelum memulai pembelajaran. Diharapkan ini juga bisa diterapkan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Agar apa? Agar terciptanya budaya membaca di lingkungan sekolah yang bermanfaat bagi peserta didik untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang literasi. Yang kedua, mengembangkan perpustakaan. Nah, kenapa saya angkat tentang literasi ini dengan melalui GLS? Yang kita ketahui kan perpustakaan di SD Negeri Sandrahan itu belum begitu aktif nih. Terus juga kemarin itu ada beberapa kelompok mahasiswa dari UNS yang berjurusan perpustakaan ingin meneliti perpustakaan SD Negeri Sandrahan. Pada saat itu saya berharapnya ketika kakak-kakak UNS itu jadi meneliti dan mengembangkan perpustakaan, kakak-kakak UNS bersama dengan Bapak Ibu guru dapat mengembangkan dan mengaktifkan kembali perpustakaan sekolah sehingga terciptanya kegiatan yang positif bagi peserta didik untuk meningkatkan literasi. Jadi ketika istirahat, kegiatan peserta didik itu bukan hanya jajan dan main, tapi juga ada kegiatan baca buku di perpustakaan seperti itu. Sehingga budaya literasi ini lebih dapat diterapkan lagi kepada peserta didik. Yang ketiga, bekerja sama dengan Disarpus atau Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Surakarta untuk mengadakan kunjungan perpustakaan keliling. Nah ini mungkin nanti kita Bapak Ibu guru berdiskusi kepada kepala sekolah untuk bagaimana caranya menghubungi kepada Disarpus agar dapat berkunjung ke SD Negeri Sandrahan. Itu mungkin nanti sesuatu yang berbeda bagi anak-anak peserta didik. Kalau ada mobilnya datang sendiri, saya rasa akan lebih antusias untuk
membersihkan buku, untuk membaca buku dan lain-lain. Kalau memang bisa diadakan perpustakaan keliling, kunjungan keliling, biasanya itu bisa setiap minggu atau setiap bulan, supaya bisa lebih bermakna, supaya bisa lebih teratur. Nanti dijadwalkan saja, mungkin minggu pertama dari kelas 1 dan kelas 2, minggu selanjutnya ada kelas 3 dan kelas 4, minggu selanjutnya kelas 5 dan kelas 6, supaya lebih teratur dan tidak rebutan. Yang keempat, pemilihan duta literasi sekolah. Kalau memang ketiga itu sudah diterapkan, sudah dapat dilaksanakan, bisa kita milih duta literasi sekolah. Gunanya untuk penyemangat bagi peserta didik yang lain dalam kegiatan literasi. Yang terakhir, membuat didik taman baca untuk menampilkan hasil karya peserta didik. Nah, ini gunanya untuk menciptakan berbagai karya peserta didik yang menarik, kreatif, dan inovatif. Jadi tidak hanya di dalam kelas ada hasil karya atau dinding bacanya, tapi ada dinding baca yang untuk umum, bisa dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi semua teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa membaca. Itu juga bisa kita aktifkan, bisa kita gerakkan, mungkin dijadwalkan. Misal bulan Agustus dimulai dari kelas 1. Kelas 1 yang terjadwal untuk menampilkan hasil karyanya. Kalau bulan Agustus itu ada tema apa? Misal Agustus itu kemerdekaan. Jadi Bu Tika nanti sebagai guru kelas 1 memerintahkan anaknya kepada peserta didiknya untuk membuat poster, buat puisi, buat cerita pendek dan lain-lain tentang kemerdekaan. Setelah bulan selanjutnya, mungkin bulan September. Bulan September itu ada hari khusus apa di kelas. Nanti itu bisa dilanjutkan di kelas 2, lalu dilanjutkan lagi sampai di kelas 6. Dari pengembangan yang sudah dijelaskan tadi, beberapa ada indikator keberhasilan. Yang pertama, peningkatan skor literasi siswa dalam tes standar. Yang kedua, peningkatan dari zaman membaca siswa meningkat. Yang ketiga, siswa menunjukkan kemampuan menulis yang lebih baik. Yang keempat, guru memiliki rencana kegiatan literasi yang terstruktur. Yang kelima, sekolah memiliki sumber daya literasi yang memadai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penyampaian pemaparan hasil laporan orientasi MOOC di lingkungan SD Negeri Sandahan Surakarta. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu peserta seminar, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Ibu Dewi Melati selaku peserta orientasi, dipersilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Tidak jadi mohon izin bertanya terkait materi yang sudah dibawakan. Apa peran gerakan literasi sekolah dalam membangun budaya literasi di sekolah? Terima kasih. Monggo kepada Ibu Dewi Melati dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Tika Rahardiani. Terima kasih untuk Ibu Tika yang sudah bertanya terkait dengan pentingnya peran GLS ini. Menurut saya sangat penting ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta menumbuhkan minat baca siswa yang baik, meningkat serta kreatif, analitis dan berpikir kritis. Ya, sudah cukup kita untuk jawabannya nih. Untuk sesi tanya jawab hanya satu pertanyaan Ibu karena mengingat waktunya yang singkat. Untuk acara selanjutnya adalah tanggapan. Mungkin dari Bapak Ibu peserta ada yang ingin menanggapi pemaparan laporan dari Ibu Dewi tadi, monggo. Kalau tidak ada, mungkin dari Pak Wanto dipersilakan.
Untuk saya akan memberi saran-saran kepada ibu ini, seluruh warga sekolah dapat berkontribusi langsung secara aktif dalam mengembangkan ILS serta mengembangkan sarana prasarana yang ada di sekolah seperti mengembangkan fotografi di setiap kelas, mengembangkan perpustakaan sekolah, gerakan literasi sekolah lebih diaktifkan dan bersifat rutin, sehingga peningkatan mutu sekolah terutama dalam kemampuan literasi terus dapat meningkat. Selanjutnya bagus untuk ditingkatkan kembali. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kristiani SPD selaku mentor dari Ibu Tiwi Malati SPD. Untuk selanjutnya mungkin ada tanggapan dari Bapak Suwanto. Monggo dipersilakan kalau ingin menanggapi, Pak. Iya, terima kasih waktunya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke peserta OC berkaitan dengan pemaparan yang sudah dilakukan. Yang pertama, luar biasa. Pertama dulu untuk Bu yang kedua, setelah saya membaca modul secara singkat karena memang modul baru disampaikan hari ini, yang perlu saya mungkin sebagai masukan atas modul maupun paparan yang sudah disampaikan. Yang pertama berkaitan dengan visi misi. Apa yang disampaikan Bu Tiwi tadi betul, untuk visi misinya bahwa visi misi SDN Sandra adalah terwujudnya warga sekolah yang bertakwa, berprestasi, berkarakter dan peduli lingkungan. Nah, di sini kegiatan dengan literasi ini berarti memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk bidang prestasi maupun karakter. Karena apa? Kebiasaan ini tentunya tujuannya adalah untuk prestasi akademik. Dengan kebiasaan membaca tentunya anak-anak akan lebih mendalam dalam materi pembelajaran nantinya, ataupun mungkin lebih dengan kebiasaan ini lebih baik lagi untuk prestasi akademiknya maupun karakter, karena akan memberikan contoh kepada teman-temannya bahwa kegiatan literasi ini adalah sesuatu yang baik dan dapat dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, baik itu siswa dari kelas 1 maupun dari sampai dengan siswa kelas 6. Akan tetapi dari visi-visi yang sudah dipaparkan, saya melihat di modul kok visi-visinya berbeda. Ya ini kan apa copy paste atau enggak, saya juga kurang tahu. Ini di modul kok. Bentar, ini saya katakan. Visi misinya adalah berprestasi, cerdas, tampil dan berkarakter. Nah, ini kan seharusnya bisa disesuaikan dengan apa yang Bapak tadi. Kenapa berbeda? Ada alasan, coba nanti bisa diberikan penjelasan kenapa berbeda di yang dipaparkan atau yang ditulis di modul. Yang selanjutnya, ternyata ada implementasi yang sudah dilaksanakan untuk
seluruh kelas 6. Dan tentunya yang tak kalah juga adalah pendampingan. Nah, jadi ketika nanti peserta MOC itu menerapkan yang sudah terschedule itu, otomatis nanti ada pendampingan kepada Bapak Ibu guru maupun anak-anak ketika melaksanakan kegiatan literasi 15 menit literasi setiap harinya. Ya, bisa didokumentasikan semuanya. Atau memang terjadwal tidak tiap hari tetapi Kamis untuk seluruh sekolah, tapi untuk yang lainnya mungkin hari bisa dipilih hari yang lain untuk 15 menitnya. Yang selanjutnya kaitannya dengan itu ada di sini juga tadi dipaparkan kaitannya dengan adanya konsultasi. Di sini mungkin juga perlu didokumentasikan konsultasi dengan mentor itu ada dokumennya, sehingga betul-betul ini dilaksanakan mulai dari perencanaan, konsultasi, penyusunan laporan maupun seluruh kegiatan. Ini juga ada, tapi tadi saya tidak lihat adanya dokumentasi untuk kegiatan mentoring. Itu jadi ini bisa didokumentkan. Yang secara keseluruhan tujuannya sudah dipaparkan mulai dari perencanaan, nanti pelaksanaan, dan nanti tujuan akhirnya lewat rencana kerja. Nah, di sini juga mungkin disebut juga ada rencana strategisnya atau rencana kerjanya. Nah, ini juga mungkin bisa dimasukkan untuk rencana kerja maupun rencana strategisnya. Di sini memang sudah ada, tetapi mungkin lebih disimpulkan lagi kaitannya dengan rencana strategis. Nah, memang dari keseluruhan rencana dan hasil kerja ini indikatornya adalah hanya 5 ini memang cukup dan nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Peningkatan skor literasi 2, zaman membaca siswa meningkat, siswa menunjukkan kemampuan menulis yang baik, guru memberikan kegiatan literasi yang terstruktur, sekolah memiliki sumber daya literasi yang memadai. Nah, ini mungkin bisa dijadwal kegiatan literasi ini selain hari Kamis. Karena untuk kebiasaan otomatis harus terjadwal dan adanya pendampingan. Gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menanggapi kaitannya dengan pemaparan yang sudah dilaksanakan. Terima kasih waktunya pada saya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan, monggo silakan. Terima kasih kepada Bapak Suwanto SPD atas tanggapannya. Monggo mungkin Pertiwi bisa ada kritik. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberi tanggapan atas presentasi saya pada hari ini. Semoga apa yang diharapkan dari DLS ini dapat meningkatkan penanaman karakter dan meningkatkan prestasi dari SD Negeri Sanggrahan itu sendiri. Yang kedua, mohon maaf Bapak, untuk visi dari SD Negeri Sanggrahan memang pada BPT dan laporan berbeda, karena memang di laporan kemarin saya mengacu pada visi yang lama. Ternyata saya kurang teliti, ternyata visi dari SD Negeri Sanggrahan salah dan baru saya revisi tadi pagi. Untuk itu saya mohon maaf. Terus yang selanjutnya untuk dokumentasi mentor, alhamdulillah kemarin sudah terdokumentasi, tapi memang tidak saya tampilkan di slide, tidak saya masukkan. Nanti untuk hasil final laporannya setelah diperbaiki, setelah dievaluasi dari Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah, saya perbaiki lagi masukannya, lalu saya tambahkan untuk dokumentasi mentor bersama Ibu Presiden. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Dewi untuk sampainya. Acara serius sama yang saya lakukan Bapak Ibu untuk menginjak acara yang terakhir adalah penutup. Marilah acara seminar pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan selesainya rangkaian acara pada pagi hari ini, berakhir pula kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun SDN Disanggrahan tahun 2025. Saya selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga presentasi hari ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kemajuan sekolah kita di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah.